Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Abdillah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Para shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah hampir akan memasuki puasa ke-20 hari. Dan kita berharap mudah-mudahan apa yang kita sudah lakukan dalam perjalanan Ramadan kita ini, baik puasa kita maupun sholat-sholat wajib kita, infak dan sedekah kita, sholat tarawih dan witir kita, maupun sholat tahajud kita, dan juga kepada hal-hal yang terkait dengan sunnah-sunnah Ramadan, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada qudwah kita dan usaha kita Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Para shaimin dan shaimat dimuliakan Allah, tema yang akan saya kemukakan dalam Ramadan ini adalah terkait dengan Ramadan adalah bulan jihad. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang dimukakan dalam hal berkaitan dengan jihad adalah afdhalul jihadi ayyujahadu rajulu nafsahu wa hawahu. Jihad yang paling utama adalah seseorang yang berjihad melawan dirinya dan hawa nafsunya. Nah, oleh karena itu, kalau kita berbicara masalah tentang Ramadan dan jihad, ada 5 perang besar di dalam bulan Ramadan yang ini menjadi kalkulasi buat kita, dan kita ambil hikmah dari semua perjuangan para sahabat dan Rasulullah pada saat Ramadan tetap masih melakukan perang. Salah satu yang kita lihat adalah perang Badar. Kita tahu perang Badar ini adalah disebut dengan Ghazwah Badri, perang akbar, perang yang paling besar, yang dimana kita melihat salah satunya perang Badar ini adalah terjadinya di bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah, dan Rasulullah baru sedikit pengikutnya. Dan untuk melawan kemusyrikan di mana kondisi kaum musyrikin Mekah itu masih ingin menguasai kekuasaannya. Dan yang kedua adalah lawannya tidak seimbang, karena pasukan Rasulullah hanya 313 kaum muslimin yang hanya dilengkapi dengan 8 pedang dan 6 baju perang dan 70 ekor unta dan 22 ekor kuda. Sementara dari pihak kaum Quraisy adalah 1000 pasukan, 600 persenjataan lengkap, 700 unta dan 300 kuda. Tetapi apa yang menyebabkan perang Badar ini menang dan perang Badar ini bisa sukses? Salah satunya yang harus kita ambil hikmah dalam Ramadan ini adalah iradatul qawiyah, kemauan yang kuat dari para sahabat dan kaum muslim pada saat itu. Jumlah yang 313 tidak merasa getar, dan di saat itu juga bulan Ramadan. Maka oleh karena itu, buat kita bulan Ramadan yang dikatakan sebagai bulan jihad adalah dalam kondisi sekarang ini adalah bagaimana kita jihad melawan diri kita untuk menghilangkan keinginan-keinginan duniawi kita, keinginan hawa nafsu kita, keinginan kelebihan akan makanan kita. Lebih-lebih dalam kondisi wabah corona yang seperti ini, orang banyak yang kekurangan makanan, orang banyak yang kesusahan, orang banyak yang kesulitan ekonomi, PHK di mana-mana, pemutusan kerja di mana-mana. Maka otomatis dengan datangnya Ramadan, dalam hal terkait dengan jihad ini, jihad diri kita inilah harus kita tahan diri kita untuk kita seimbangkan dengan kondisi yang ada, yang dimana banyak kekurangan orang-orang untuk makan. Maka oleh karena itu, para shaimin dan shaimat bukan Allah, maka perang Badar ini juga adalah merupakan salah satu yang menjadi kekuatan bagi kita adalah iradatul qawiyah, kemauan yang kuat. Dan disitulah kemauan yang harus kita buka. Andaikan kita tidak punya kemauan yang kuat dan tidak punya kelebihan akan keinginan mengembangkan hawa nafsu kita, maka inilah yang menjadikan orang banyak yang jatuh. Dan bahkan dikatakan oleh Imam Ghazali dalam satu petikan di dalam kitab Tazkiyahnya itu mengatakan salah muhlikatun, 3 yang membinasakan manusia itu. Salah satunya adalah hawa nafsunya, karena hawa nafsu itu selalu mengikuti yang keinginannya. Yang kedua adalah selalu dia tidak pernah mengekang kepada keinginan pada nafsu duniawi. Yang ketiga adalah ijabun nafsi, dia terlalu mengagung-agungkan dirinya, ingin popularitas sanjungan, ingin mendapatkan ini itu, tetapi tidak sesuai dengan keinginan yang hak, yang syar'i, yang benar, tetapi dilakukan dengan yang batil. Maka oleh karena itu, hikmah terhadap puasa Ramadan dengan jihad Rasulullah yang sampai 5 perang ini yang kita kemukakan, dalam salah satunya adalah perang Badar, adalah semua ini diinginkan karena iradatul qawiyah. Yang kedua yang kita lihat dalam perang Khandaq. Perang Khandaq ini terjadi yaitu pada saat 5 Hijriah. Di tahun 5 Hijriah ini terjadi perang Badar, perang Khandaq,
Dan bahkan perang Khandaq ini adalah pertempuran yang luar biasa. Kenapa? Karena pertempuran yang dikatakan sebagai pertempuran yang menggunakan taktik, dan pada saat itu taktik yang digunakan oleh idenya Salman Al-Farisi, yaitu orang dari Persia. Dan kenyataannya, apa yang kita lihat dalam situasi Ramadan pada saat itu, yang dalam kondisi orang berpuasa, tapi sahabat-sahabat mampu punya kekuatan yang begitu, stamina-nya kuat dan banget fit gitu. Kenapa? Karena harus menggali parit yang lebarnya sampai 6 meter dan dalamnya 3 meter supaya kuda-kuda pasukan kafir Quraisy tidak bisa meloncatnya. Dan ini juga menjadi hal penting buat kita. Kalau kita ingin sukses Ramadan kita ini, maka salah satu yang harus kita bangun adalah iradatul qawiyah kita, kemauan yang kuat kita. Kemauan kita ingin menyelesaikan Ramadan ini sampai 2, 3 atau 4 juz, 4 khotam kan, sampai 4 kali khotam. Atau bisa jadi jangan sampai kita 1 kali khotam atau 2 kali khotam, dan maksimal mungkin 3 atau 4 kali khotam. Ini kan iradatul qawiyah, kemauan yang kuat. Kalau tidak ada kemauan yang kuat, tidak mungkin. Maka oleh karena itu perang Khandaq ini juga jatuhnya di bulan Ramadan, tapi seluruh kaum muslim pada saat itu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun kesemangatannya, dibangun iradatul qawiyahnya. Yang ketiga yang kita lihat adalah penaklukan kota Mekah yang disebut dengan Fathul Mekah. Itu terjadi juga di bulan Ramadan. Nah, pada saat di bulan Ramadan ini tahun 8 Hijrah terjadinya, yaitu Fathul Mekah, di mana kaum muslimin yang saat itu sudah siap-siap untuk menyerang Ka'bah dan menyerang Mekah, tetapi dalam kondisi di bulan Ramadan mereka tidak boleh untuk membunuh, tidak boleh menganiaya, tidak boleh menghardik, dan tidak boleh mensakiti, sehingga Fathul Mekah itu jatuh tanpa pertumpahan darah. Dan ini luar biasa. Kenapa? Karena di situ ada sifat yang harus dibangun dalam Ramadan adalah tadhiyatul azizah, semangat yang tinggi, pengorbanan yang besar. Maka pengorbanan diri kita ini adalah besar, menahan diri kita untuk tidak menganiaya, tidak membalas dendam, tidak membenci kepada sesuatu yang pernah melawan kita. Maka oleh karena itu Ramadan juga mengajak kepada kita ini tidak balas dendam kepada saudara kita yang pernah menyakiti kita. Kalau bisa sebelum kita tidur kita sudah memaafkan dia, dan bahkan itu adalah merupakan pahala yang paling besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan malaikat itu mengaminkan doa-doa orang-orang pada saat tidur, tetapi memaafkan orang-orang yang bersalah, dimaafkan oleh saudaranya sendiri. Maka oleh karena itu para so'imin dan so'iman, mari kita ambil petik hikmah-hikmah dalam perjuangan di bulan Ramadan ini dengan terkait dengan jihad. Maka yang harus kita lawan adalah lawan jiwa kita dan lawan keinginan nafsu kita akan kelebihan-kelebihan yang kita inginkan dari kekuatan Ramadan ini. Yang keempat adalah yaitu Ainul Jalut. Ainul Jalut ini adalah perang yang terjadi pada bulan Ramadan, yaitu pada tanggal 3 September 1260, di mana pertempuran kaum muslimin Mamluk Turki dengan kaum Mongol. Apa yang terjadi? Tetap kaum muslimin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa di situ? Karena di situ ada kekuatan, yaitu dengan adanya as-sabat, keteguhan hati mereka. Mereka yakin kepada Allah, mereka kuat dengan Allah. Maka Ramadan ini, kalau kita ingin memenangkan pertarungan ini, maka kita perlu adanya sabat, yaitu sumpah setia kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita ingin menyelesaikan Ramadan ini sampai 30 hari. Kita ingin menyelesaikan khotam kita ini sampai berkali-kali, dan kita bahkan punya isbat ingin menyelesaikan dengan keterkaitan kita adalah untuk menyelesaikan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Bahkan kita mengajak infak kita, sedekah kita, zakat kita tertunaikan dengan selesai. Maka yang terakhir, perang yang paling besar di bulan Ramadan itu adalah perang Tabuk. Dan perang Tabuk ini dalam sejarah adalah merupakan perang yang dihadiri oleh Rasulullah Tahir, dan saat itulah Rasulullah wafat. Kaum muslimin dan saat itu terjadi di bulan Ramadan di tanggal 26, yang terjadi ketika 9 Hijriah, yaitu melawan Romawi Timur Bizantium. Dan ini juga pertarungan pertarungan yang luar biasa. Maka oleh karena itu jihad yang paling kuat di dalam perang Tabuk ini adalah al-mabda'u bi ma'rifatillah, kembali kepada keinginan kita terhadap dasar-dasar makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu yang kita lakukan jihad dalam diri kita, tidak sesuatu yang kita lawan kecuali adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka perang yang pada saat dikobarkan itu selalu dikobarkan dengan komandonya Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, dan bahkan dengan suara muazin pada saat itu baru turun komando dan langsung perang. Maka oleh karena itu di Ramadan ini juga menjadikan langkah-langkah kita untuk menang, maka otomatis adalah menang dengan jihad kita adalah lumpuhkan hati kita, lumpuhkan pikiran kita, dan lumpuhkan seluruh anggota tubuh kita. Hanya kita bermakrifah kepada Allah, kita hanya bertadhiyah kepada Allah, dan kita hanya as-sabat kepada Allah, dan bahkan iradatul qawiyah kita adalah ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para shaimin dan shaimat, mudah-mudahan langkah-langkah kita ke depan untuk memenangkan pertarungan Ramadan ini dengan jihad kita, insya Allah mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.